Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak untuk teman-temanku semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pra-observasi di modul 2.3 terkait dengan coaching supervisi akademik. Pada kali ini saya ditemani oleh teman saya, Bu Lilis Siswanti dari SMA Negeri 1 Ciseng dengan guru matematika. Kali ini kita akan membahas dengan pra-observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bu Lilis? Alhamdulillah kabar baik. Hari ini saya menyatakan Bu Lilis ke sini untuk kita sama-sama untuk melakukan pra-observasi ya, dimana tujuan pra-observasi ini agar pada saat observasi bahkan nanti setelah selesai observasi Ibu bisa melihat perkembangan apa saja yang akan dikembangkan dalam pembelajaran atau strategi apa kira-kira yang akan dipakai, fokusnya terhadap ke situ. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Bu Lilis ya, terkait dengan tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu sampaikan pada observasi nanti. Oke, tujuan pembelajaran yang akan dicapai saat observasi nanti, saya harap peserta didik dapat menentukan hubungan sudut pusat dengan sudut keliling lingkaran yang menghadap busur yang sama. Kemudian peserta didik juga dapat menghitung sudut pusat dan sudut keliling lingkaran yang menghadap busur yang sama. Oke, ada dua ya Bu Lilis terkait dengan tujuan pembelajarannya. Iya. Tadi kita bisa dapat menentukan dan menghitung ya terkait dengan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran busur tentunya. Selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya, yaitu berkaitan dengan area pengembangan apa yang hendak dicapai oleh Bu Lilis dalam pembelajaran. Oke, pada saat pembelajaran nanti saya menggunakan pendekatan berdiferensiasi, tepatnya berdiferensiasi konten. Jadi saya akan memberikan perbedaan media pembelajaran yang saya kasih ke anak. Yang pertama yaitu dengan menggunakan video pembelajaran, dan yang kedua dengan menggunakan alat peraga. Jadi saya harap dengan media pembelajaran yang berbeda ini, area pengembangan siswa yang akan saya ingin capai adalah siswa bisa lebih paham tentang hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling dengan menggunakan media pembelajaran yang saya akan berikan nanti ke anak. Mudah-mudahan dengan media pembelajaran ini anak lebih mudah untuk memahami konsepnya. Oke, dari berkaitan dengan diferensi kontennya, kira-kira atau ada area pengembangan lain lagi? Mungkin area pengembangannya ini agar siswa bisa lebih terampil, yang tadinya mungkin melihatnya tidak begitu nyata, mungkin dengan video pembelajaran serta yang lebih jelasnya lagi kan dengan alat peraga yang tadinya tidak begitu nyata bisa lebih nyata lagi hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Oke. Seperti itu dengan media dan video pembelajaran yang diberikan. Itu area pengembangannya ya. Nah, modul pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran? Model pembelajaran yang saya akan terapkan nanti dengan menggunakan discovery learning. Jadi siswa akan menemukan konsep dan dibimbing oleh guru. Begitu. Serta strategi yang akan saya pakai adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi. Tadi yang pertama kan berdiferensiasi konten, dengan konten yang berbeda saya berikan dengan video pembelajaran serta dengan media alat peraga. Gitu, tadi ada model pembelajaran dan strateginya. Iya, ya. betul Pak. Kaitan dengan strateginya ternyata sudah sampaikan juga diferensiasi ya, ada konten dan proses. Terkait dengan penilaian, apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran kali ini? Oke. Untuk teknik penilaiannya, yang pertama penilaian sikap, yang kedua mungkin penilaian diri dan kelompok lewat diskusi, nanti ada lembar observasinya. Kemudian penilaian formatifnya yaitu menggunakan quizzes. Jadi di akhir pembelajaran saya akan mengukur kemampuan formatif siswa itu dengan menggunakan quizzes. Saya harap tujuan pembelajaran bisa tercapai.
Ya, kira-kira mau dilaksanakan di kelas dan waktunya kapan, Bu? Kelas apa? Rencananya mau saya terapkan di kelas 11-2. 11. Harinya itu insya Allah hari Kamis. Ya, hari Kamis. Pekan depan mungkin ya Pak ya. Oke, cukup mungkin Bu pertanyaan dari saya berkaitan dengan praobservasi kali ini, terkait dengan apa yang ingin Ibu rencanakan dalam pembelajaran next pada saat observasi nanti. Mudah-mudahan pembelajarannya bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan apa yang direncanakan dan tujuan pembelajaran, agar dari pengembangannya bisa diteruskan di saat pasca observasi lagi. Ya, Nanti amin. kita ketemu lagi di pasca observasi ya Bu. Iya baik. Ya, observasi dan itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini diberikan lancaran. Ketua kelas, kalian silakan dipimpin berdoa. Siap. Sebelum belajar, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kita absen dulu ya. Kali ini yang kita hadir siapa? Ayu. Siapa yang bilang hadir kali ini? Ayu. Ayu Sati. Hadir siapa? Ayo. Mudah-mudahan yang hari ini sedang sakit diberikan kesembuhan. Semoga yang hari ini juga karena berhalangan mungkin ada acara, semoga diberikan kelancaran. Oke, sebelum kita
akan masuk pembelajaran matematika. Coba tekadkan dalam diri kalian, saya bisa matematika. Ucapkan tapi dari dalam hati. Tapi ucapkannya dengan kencang, tapi dalam hati. Ucapkan dalam diri kalian, bilang, saya bisa matematika. Saya bisa matematika. Saya bisa matematika. Sekali lagi ucapkan dengan keras namun di dalam hati. Ucapkan sekali lagi, saya bisa matematika. Rasakan lagi apa yang teman-teman sedang rasakan. Kemudian, kalau teman-teman sudah merasa siap, boleh teman-teman buka kembali matanya. Sekarang kembali lagi buka matanya, sudah. Kemudian kasih senyum yang lebar untuk diri kita sendiri. Beri senyum yang lebar. Oke. Ada pencapaian pembelajarannya adalah pada akhir step peserta didik dapat menerapkan teorema berkelanjutan dan menentukan panjang usul dan mengembangkan lingkaran untuk menyelesaikan masalah termasuk menentukan lokasi posisi pada permukaan bumi dan jarak antara dua titik. Kemudian tujuan pembelajaran yang akhir akan tercapai adalah peserta didik dapat menentukan hubungan pusat dan lingkaran yang menghadap unsur yang sama. Kemudian peserta didik dapat menghitung besar pusat dan sekeliling yang menghadap unsur yang sama dengan tepat. Sebelum kita masuk ke hubungan sudut pusat dan keliling, ada kompetensi awal yang harus kalian miliki. Apa itu? Kompetensi awalnya yang pertama, kita harus sudah mahir tentang sudut. Apa itu sudut? Bagaimana cara menggambar sudut? Lalu ada lagi tentang pengertian lingkaran, dan kebetulan minggu lalu sudah kita pelajari kan ya tentang pengertian lingkaran serta unsur-unsur pada lingkaran. Oke, coba ada yang bisa menyebutkan apa itu pengertian lingkaran? Tunjuk tangan yang kencang. Boleh Meme, ayo berdiri dulu. Boleh. Apa itu pengertian lingkaran Meme? Pendidikan merdeka, Itu adalah sebuah lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penumpang. Oke, tepuk tangan. Lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama dengan pusatnya. Betul. Kemudian ada unsur-unsur lingkaran. Ada yang bisa menyebutkan unsur-unsur lingkaran apa saja. Tunjuk tangan. Unsur-unsur lingkaran apa saja? Ayo boleh? Ayo Bu. Ayo Arya, silakan berdiri dulu. Unsur-unsur lingkaran itu yang pertama, lingkaran itu ada titik pusatnya, ada jari-jari, ada diameter, ada usul, ada tali usul, ada juling, aposema, sama berek. Betul sekali. Tepuk tangan. Lalu apa sih manfaat aplikasi penggunaan lingkaran yang harus berkaca-kaca? Ada nggak manfaat lingkaran atau aplikasi lingkarannya dalam kehidupan sehari-hari? Ada. Gak mungkin matematika itu tidak ada aplikasinya. Matematika itu selalu aplikasinya dalam berbagai bidang. Seperti teorema lingkaran memiliki aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya
dikerjakan bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Stimulus yang ada di depan, sudah ada pada LKPD-nya ya. Jadi teman-teman boleh baca di depan, teman-teman boleh baca tadi di LKPD. Oke. Ini ada permasalahan yang akan diberikan kepada kalian. Perhatikan. Pada suatu hari, Ina melihat adiknya bermain pesawat kertas. Kemudian Ina mengamati bentuk pesawat yang tersebut membentuk sudut pusat dan sudut keliling sebuah lingkaran. Ia berpikir dan menduga bahwa kemungkinan ada hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling tersebut. Untuk menganalisis dugaan Ina, kalian perlu melakukan langkah-langkah berikut. Jadi di sini ada pesawat kertas. Pesawat kertas itu dibuka dan ternyata bentuk garis-garisnya membentuk garis seperti ini. Dan kalian amati garis itu yang dibuka. Kemudian dari gambar itu ada sudut apa aja sih? Apa yang berbentuk? Sama sudut keliling. Betul. Kita identifikasikan masalahnya. Manakah yang merupakan sudut pusat lingkaran? Nanti kamu harus temukan mana yang merupakan sudut pusat lingkaran. Kemudian manakah yang merupakan sudut lingkaran? Kamu temukan juga mana yang termasuk sudut keliling lingkaran. Dan ada nggak perbedaannya? Perbedaan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Dan yang ketiga, yang keempat, adakah hubungan? Ada nggak kaitannya? Ada nggak hubungannya antara sudut pusat dengan sudut keliling? Nah, sekarang kalian biasanya mengumpulkannya. Nah, yang sebelah sini adalah kelompok audiovisual ya. Ada dua kelompok audiovisual dengan yang audiovisual itu ibu sudah berikan video yang bisa kalian lihat, kalian pelajari, kalian ambil datanya, ambil pelajarannya dari situ. Boleh menggunakan semuanya sekarang? Boleh mengeluarkan kelompok yang audiovisual. Kemudian kelompok yang kinestetik, ibu akan memberikan alat peragamnya. Nah, bukunya ini apa tuh? Oke, kita kasih nama ya. Ini namanya alat peraga untuk menentukan sudut pusat dan sudut keliling. Jadi kita kasih nama alat peraganya apa namanya? Sudut keliling. Sudut keliling. Kemudian dikasih ke yang kinestetik. Kemudian yang ini. Kemudian yang ini. Cara kerjanya nanti akan dibantu. Cara kerjanya. Oke, boleh teman-teman. Teman-teman semua sekarang langsung yang audiovisual langsung lihat videonya. Kalian pelajari dari situ, semuanya diambil. Oke, kemudian kalian lihat di LKPD-nya. Sudah dilihat LKPD-nya? Ada pertanyaan-pertanyaan apa yang ada di situ? Boleh langsung kalian isi. Terang, boleh langsung kalian isi. Kemudian yang berikutnya, silakan menggunakan sukuling tadi yang diberikan untuk menentukan sudut pusat sama sudut keliling. Sudut pusat dan sudut keliling itu menghadap unsur yang sama, yakni busur BC. Sedangkan pada lingkaran satunya, sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang berbeda. Apakah letak posisi busur ini akan berpengaruh terhadap ukuran daripada sudut keliling? Mari kita perhatikan. Kalau ada yang bisa jawab, boleh. Iya dong, kita dulu. Bagaimana teman-teman? Oke, jadi sekarang ada kalian menunjukkan apa yang soal-soal yang ada di LKPD ya. Bisa
Oke, ini namanya sukuling. Sukuling ini menggunakan sudut pusat dan sudut keliling. Teman-teman tahu sudut pusat yang mana? Tahu. Coba ini mau tanya sama kamu. Tadi benarnya mana lagi? Tapi sudut pusat yang mana? Mana? Tapi kalau sudut pusat itu berarti sudut yang lalu. Ini namanya apa? Titik apa? Titik pusat, betul. Berarti coba kaki. Berarti kita mau bikin sudut pusat. Nah, mau dari mana mulainya? Dari sini mulai nih pasang sini. Kemudian, kaki mau mulai dari mana? Kita mulai dari bawah aja kaki. Kaki mana? Oh ya, ini. Kamu terus aja. Tapi mau buatnya berapa derajat? Kamu mau buat berapa derajat? 90 derajat. Itu dari sini 10, 20, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ini kan? Nah ini berarti yang di perumpamakan oleh Benang ini adalah namanya sudut pusat. Jadi sudut pusat apa? Sudut yang melalui titik pusat. Oke, sekarang dengan melalui pakai itu, dengan melalui busur yang sama. Ini busur yang sama ya. Ini kita mau melalui busur yang sama. Kita mau buat lagi kami. Ini kan kita masukkan. Nah, sekarang kita mau bikin begini. Kita mau bikin sendiri. Berarti dari sini mana? Boleh kemana aja? Terus tapi yang satu ini lagi harus ada di yang lagi, jadi yang ada di yang satu. Jadi harus sama-sama mengarah di titik yang sama. Ini namanya sudut apa? Berarti kamu sama yang berbeda ini. Mana sudut pusat, mana yang berbeda. Paham? Siap, sekarang langsung di NKPD langsung kerja. Lingkaran pertama, sudut pusatnya itu 90 derajat dibagi dengan 45 derajat menghasilkan 2. Pada lingkaran kedua, sudut pusat 20 dibagi dengan 60 sama dengan 2. Pada lingkaran ketiga, sudut 80 dibagi dengan 2. Dibagi dengan 40 dibagi 2. Lalu pada soal ketiga, itu adalah hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling yang ada di sebelah kanan. Hubungan antara sudut keliling adalah sudut pusat dari dua kali dari sudut keliling. Sudut keliling itu sama dari sudut pusat. Ada sudut pusat 30 lingkaran yang panjang dan yang sama, 12 sekarang sudut pusat dan sudut keliling yang berada busur yang sama pada masing-masing lingkaran. Ini nama sudut tersebut. Yang pertama, lingkaran 1 itu sudut pusatnya ada 90 dan sudut keliling ada 45 derajat. Lingkaran kedua ada 180 derajat dari sudut pusatnya dan sudut keliling adalah 100 derajat. Untuk lingkaran ketiga, sudut pusatnya 100 derajat dan sudut kelilingnya 50 derajat. Yang dimana kedua dapat menghasilkan sudut pusat dibagi sudut keliling sama dengan 2 semuanya. Jadi dapat disimpulkan hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sudut pusat adalah 2 kali dari sudut keliling dan sudut keliling adalah setengah dari sudut pusat. Ini kan sudut pusat dan sudut keliling. Ini hubungannya bahwa sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling. Kalau dibalik berarti sudut
sudut keliling dengan sudut pusat itu adalah sudut pusat dua kali dari sudut keliling, kemudian sudut keliling itu adalah setengah dari sudut. Oke, cukup banget ya kayaknya. Dan terakhir ibu punya proses. Silakan kalian dikeluarkan. Nanti ibu munculkan dulu nilai kalian yang kalian dapat. Nanti akan ibu munculkan dulu. Oke, silakan langsung join. Boleh pakai link, boleh pakai kode. Silakan langsung join. Nah, ini ya, ini kodenya, ini linknya. Silakan langsung join. Ini adalah tiket yang biasa dibilang tiket masuk. Nah, ini adalah tiket masuk yang harus kalian punya untuk masuk ke materi setelahnya. Minggu depan kita akan masuk ke materi selanjutnya. Oke? Kenapa? Untuk menemukan dari sini ya, alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari tentang hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Alhamdulillah kita pelajaran hari ini bisa kalian pahami dengan sebaik-baiknya dan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kurang doa dulu, aku Siap. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bu Lis hari ini? Alhamdulillah kabar baik hari ini. Oke. Mohon maaf mengganggu waktunya. Nah, untuk hari ini yaitu kita kegiatan pasca observasi dengan tujuannya ngobrol-ngobrol aja berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya ya, apa yang telah dilakukan atau apa yang sudah diobservasikan pada saat pembelajaran Bu Lis kemarin gitu ya. Sebelum saya menanyakan beberapa hal gitu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin pada saat observasi? Oke, perasaan saya merasa bangga dan saya merasa senang banget telah melaksanakan pembelajaran yang sudah saya rancang dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah Bapak bisa mengobservasi saya pada saat pembelajaran saat itu dan saya merasa puas. Dan dibilang tadi bangganya kenapa? Karena apa yang sudah saya persiapkan dengan baik dalam rancangan saya semuanya tertata, terlaksana dengan sebaik-baiknya. Dan apa yang saya terapkan ke anak alhamdulillah semuanya tersampaikan dan tujuan pembelajarannya alhamdulillah tercapai. Oke, luar biasa banget ya Bu. Ya benar gitu apa yang saya amati pada saat observasi kemarin juga seperti itu kurang lebih gitu ya. Tanya berkaitan dengan bagaimana perasaan Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran saat kira-kira ada gimana sih kira-kira pada saat ada supervisor gitu? Mungkin kalau biasanya kita mengajar mungkin kita biasa aja ya Pak yang mengajar karena tidak ada yang melihat, tidak ada yang memantau. Padahal itu adalah kegiatan yang selalu kita laksanakan tiap hari mengajar di depan siswa. Cuman tetap saja ya mungkin pada saat observasi rasa gugup, rasa nggak pede, mungkin ada manusiawi ya Pak, mungkin seperti itu ya Pak, ada gugupnya. Cuman itu ya alhamdulillah di awal, mungkin pas pada saat pembelajaran berlangsung meyakinkan bahwa ya sudah kita akan laksanakan ini dan ini juga pembelajaran sudah seperti biasanya begitu. Cuman memang agak gugup, wajar gitu ya Pak ya? Ya. Wajar. Saya lihat ya tuh pada saat visi kemarin juga. Tapi memang secara normal
itu sih. Yang luar biasa dengan Ibu Lilis ya. Bisa Ibu contohkan atau ceritakan proses pembelajaran yang Ibu lakukan pada saat kemarin, kegiatannya, prosesnya aja. Untuk kegiatan pembelajaran kemarin, tepatnya pada materi menentukan sudut pusat dan sudut keliling, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan saya membagi siswa menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama kelompok audiovisual dan kelompok yang kedua yaitu kinestetik. Dan dengan gaya belajar anak yang berbeda, saya juga memberikan pembelajaran yang berbeda untuk anak. Untuk pembelajaran yang audiovisual, saya memberikan video pembelajaran yang bisa anak tonton, anak lihat, anak dengar dari materi yang disampaikan melalui video tersebut. Kemudian untuk kelompok anak dengan gaya belajar kinestetik, saya memberikan alat peraga. Alat peraga itu diberi nama supuling, dan itu dengan alat peraga itu anak bisa mempraktekkan sudut pusat dan sudut keliling serta bagaimana hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling, dan diharapkan dari alat peraga yang diberikan yang tadinya tidak nyata menjadi lebih nyata, yang tadinya abstrak menjadi nyata. Anak bisa mengetahui hubungan sudut pusat dan sudut kelilingnya melalui alat peraga supuling tersebut. Dan saya lihat dari pembelajaran kemarin dari 2 kelompok gaya belajar anak, saya lihat anak aktif mengikuti pembelajaran dengan baik, karena dengan sumber belajar yang kita berikan sesuai dengan kebutuhan anak, mereka merasa nyaman, anak merasa lebih tertarik mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya, dan saya lihat anak lebih mudah paham karena melihat dari kebutuhan masing-masing. Yang mungkin anak audiovisual inginnya melihatnya ada yang dijelaskan lewat video, dijelaskan lewat tampilan-tampilan yang menarik lewat video tersebut, dan yang kelompok kinestetik lewat alat peraga dan anak ikut bergerak dalam menentukan sudut pusat dan sudut keliling. Saya lihat anak lebih cepat menerima dan cepat memahami konsep yang diberikan seperti itu. Alhamdulillah, saya merasa tenang karena melihat anak-anak mudah memahaminya. Luar biasa banget Ibu Lilis ya. Memang kalau dilihat kemarin apa yang kita kelas sepakati bersama atau apa yang Ibu pengen amati juga, dan itu saya lihat juga sesuai dengan rencananya gitu ya. Apa yang direncanakannya itu melalui tadi prosesnya juga saya lihat gitu ya. Luar biasa gitu. Nah, kira-kira ada hambatan dari proses pembelajaran tersebut? Kalau untuk hambatan ketika anak melihat video atau alat peraga, saya lihat tidak ya, karena ketika saya mendampingi mereka dalam lihat video serta menggunakan alat peraga, alhamdulillah anak mudah untuk memahami materinya, lebih mudah menerima. Namun ketika sedang kuisis, nah pas di akhir itu saya memberikan kuisis untuk penilaian formatif di hari itunya. Saya memberikan kuisis, dan kendala yang ada pertama itu wifi yang ada. Nah, wifi yang ada itu mungkin saya menggunakan kelas yang ada di sebelah ruang guru, wifi-nya tidak sampai ke situ, jadi agak kendala tentang wifi, agak lama di situ. Dan anak-anak juga ada yang tidak punya kuota, mungkin agak lama di situnya seperti itu. Tapi alhamdulillah tetap kuisis bisa berjalan, tetap terlaksana. Dan kendalanya satu lagi yaitu ada anak yang tidak membawa handphone. Nah, jadi untuk anak yang tidak membawa handphone, anak menanya, "Ibu, bagaimana ini kalau saya tidak membawa handphone?" Nah, seperti itu mungkin kendalanya, padahal kuisis ini kan wajib karena ini adalah penilaian formatif yang harus diambil pada saat hari itu pembelajaran. Ya, tadi ada hambatan-hambatannya, hambatan terkait dengan wifi, jaringan gitu, ataupun siswa tidak membawa handphone ya. Kira-kira alasan apa yang hambatan terjadi menurut Ibu bisa anak membawa handphone, ada nggak kira-kira?
Ada anak yang tidak membawa handphone dan ada juga yang handphonenya mati, baterainya mati dan dia tidak membawa charger. Jadi kalau kondisi anak yang seperti itu, mungkin karena adanya di jam terakhir ya Pak ya. Jadi saat itu pembelajaran berlangsung udah di jam terakhir, anak handphonenya udah kondisinya mati, sudah habis baterai. Dan kalau anak yang tidak membawa handphone, emang saat itu anak tidak membawa handphone bisa entah lupa, entah bisa jadi memang dia tidak memegang handphone atau tidak punya handphone begitu. So, terkait hambatan tadi ya, terkait handphone dan lain-lain, solusi apa yang kira-kira dapat Ibu berikan untuk mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan kaitan masalah itu, meminimalisirkan? Ini kan kendalanya hanya kalau untuk wifi mungkin kita cari hotspot ya Pak ya. Jadi saya kalau ke kelas juga saya harus punya pegangan hotspot yang bisa saya bagikan ke anak-anak begitu. Itu untuk kendala wifi. Kemudian kalau untuk kendala handphone, jadi kalau ada anak yang sudah selesai mengerjakan, boleh berbagi handphone dengan temennya. Nah, begitu. Jadi kalau ada anak yang tidak membawa handphone, boleh meminjam kepada temannya begitu. Atau juga saya suka membawa handphone ke kelas 2, jadi bisa saya pinjamkan handphone saya ke mereka. Yang penting anak-anak bisa melaksanakan kuisis dan bisa mengerjakan ujian formatifnya dengan sebaik-baiknya. Luar biasa banget, luar biasa. Terkait dengan pembelajaran tadi ya, kapan nih Bu mulai menerapkan hal tersebut kira-kira? Dalam tadi sudah hambatan dan solusinya luar biasa udah Ibu temukan, kira-kira kapan diterapkan? Berarti untuk pembelajaran selanjutnya saya harus bisa menyiapkan antisipasi itu. Dan untuk pembelajaran selanjutnya nih ya, yang tadi kendala wifi-nya nggak nyampe ke ruangan tersebut, berarti saya harus punya cadangan hotspot nih. Dan jadi saya juga tidak boleh lupa untuk membawa handphone cadangan untuk bisa berbagi kepada teman-teman untuk di pembelajaran selanjutnya. Siap Bu, saya tunggu ya Bu, nanti Oke, siap, kita mudah-mudahan bisa saya pantau kembali atau kita amati bersama gitu ya. Cukup mungkin ya Bu, saya kira pertanyaannya dari pasca observasi kali ini gitu ya. Dan juga terima kasih untuk pra observasi kemarin dan juga observasi sekaligus di hari ini gitu ya, yang sudah menyempatkan waktunya terkait kehadiran Ibu untuk melakukan observasi ini. Mungkin itu atau demikian kegiatan pasca observasi ini untuk kita akhiri, karena untuk kegiatan aksi nyata saya dalam coaching visi akademik kali ini. Terima kasih Ibu sudah membantunya. Berharap proses ini bisa menjadi inspirasi ataupun untuk meningkatkan kompetensi Ibu dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, kira-kira itu. Ya, amin. Itu aja Bu, terima kasih. Sama-sama Bapak. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Ibu? Saya merasa senang banget bisa diobservasi sama Bapak Dani. Saya merasa ini adalah momen yang sangat berharga buat saya, karena dari sini saya bisa belajar lebih baik lagi di kelas, dan saya punya pembelajaran baru setelah diobservasi oleh Bapak. Terima kasih banyak Bapak sudah memberikan pembelajaran baru buat saya. Sama-sama Bu, mudah-mudahan kita selalu bisa menginspirasi terutama dalam video kali ini. Itu aja Bu. Ya. Saya tutup. Assalamualaikum Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.